Saya akan jelaskan bagaimana cara gereja setan dalam setiap ibadah, itu bagaimana cara ritualnya. Kalau gereja pakai cara ibadah, tapi gereja setan namanya ritual. Nah, dalam ritual gereja setan semuanya mengikuti gaya gereja Kristen yang khususnya karismatik Pantekosta. Berarti termasuk yang GBI, GSJ, yang termasuk di luar Pantekosta, di luar Protestan Katolik itu tidak dipakai tata liturgi gerejanya, tapi gereja setan ikut gaya gereja Pantekosta karismatik. Di sini dimulai dari ibadah pertama, namanya praise and worship. Sesi pertama dalam setiap kali ritual ada praise and worship. Dan praise and worship gereja setan, kalau gereja Tuhan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau gereja setan bukan menyembah Lucifer, tapi menghujat Yesus. Nah, di setiap ritual tersebut dipakai lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang cenderung heavy metal, yang sebenarnya anak-anak muda sangat menggandrungi, sangat suka lagu tersebut. Yang contoh, kalau dulu pernah mungkin tidak sempat masuk ke Indonesia, ada satu kaset khusus, kasetnya Guns N' Roses, judulnya Sympathy for the Devil. Ini lagu-lagu tersebut dipakai dalam setiap kali ritual. Dan ada juga lagu dari Ozzy Osbourne yang Shout to Evil. Nah, ini lagu-lagu tersebut dipakai. Dan lagu-lagu tersebut banyak anak muda memiliki kasetnya. Bahkan anak muda juga ada yang nyimpan posternya sampai ditempel di kamar. Nah, lagu-lagu tersebut bisa kita lihat sekarang. Lagu yang saya tadi sempat nonton Metro TV, saya lihat ada satu grup musik namanya Crazy Town kalau nggak salah, judul lagunya Butterfly. Nah, ini sekarang lagi masuk di MTV. Lagu Butterfly, jika kita lihat penyanyinya, kelihatan sekali bahwa dia adalah pengikut dari satanisme. Karena di separuh badannya ada tato-tato tertentu, dan di setiap video klipnya ada lambang-lambang dari satanisme. Nah, ini dalam setiap kali ritual kami lakukan lagu tersebut. Nah, setelah selesai praise and worship, masuk dalam satu sesi yang kedua, namanya pembacaan firman. Yang membedakan gereja Tuhan dengan gereja setan hanya satu, bukunya. Kalau gereja Tuhan pakai Holy Bible atau Alkitab, tapi kalau gereja setan pakai Satanic Bible. Satanic Bible adalah kebalikan dari Alkitab. Nah, ini semua dipakai. Dan sekarang ada juga beberapa hamba Tuhan yang kepingin memiliki Satanic Bible karena mereka kepingin membandingkan perbandingan antara Alkitab dengan Satanic Bible. Tapi sampai saat ini saya belum pernah ketemu, dan saya memang tidak ada keinginan untuk mencarinya. Dan saya akan jelaskan, dalam setiap pembacaan Satanic Bible selalu ditekankan tentang prinsip Mesias. Termasuk dalam amandemen pertama, bahwa yang jadi Mesias bukan Yesus, tapi yang jadi Mesias adalah Lucifer. Kenapa? Dasar pertama Yesus bukan Mesias karena Yesus manusia bumi. Mama papanya Maria dan Yusuf berasal dari Nazaret, berarti dari planet bumi. Dan Yesus juga lahir di bumi. Dan bahkan sangat terhina, Yesus lahir di kandang binatang. Sedangkan menurut prinsip gereja setan, bahwa yang jadi Mesias adalah Lucifer, karena Lucifer diutus dari surga ke bumi. Setelah saya bertobat, saya belajar Alkitab mulai dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Ternyata Lucifer bukan diutus, tapi dibuang. Dan kita harus percaya Lucifer dibuang, bukan diutus. Nah, ini dalam Satanic Bible tersebut dijelaskan tentang prinsip tersebut. Dan dalam setiap kali ritual juga ada khotbah-khotbah tertentu, sama mengambil dari Satanic Bible, seperti prinsip hidup hedonisme. Kalau Alkitabiah prinsip hidup berkelimpahan, tapi kalau di gereja setan pakai prinsip hidup hedonisme adalah prinsip hidup berkemewahan. Nah, keluarlah produk-produk yang sangat mahal, baju-baju mahal yang tidak bisa kita beli kalau orang menengah ke bawah sekali. Tapi kalau orang yang menengah ke atas mungkin dia bisa beli. Tapi kalau orang-orang yang menengah ke bawah dan ke bawah sekali mungkin nggak bisa. Nah, ini dalam setiap kali pembacaan Satanic Bible selalu ditekankan tentang prinsip Mesias. Paling pertama prinsip Mesias, tapi khotbah-khotbah lain ada seperti tentang prinsip doa Bapa kami. Bapa kami bukan Yesus yang disembah, tapi Eternal Father. Eternal Father versi kitab Yehezkiel adalah Lucifer sendiri. Dan ada juga beberapa hal lain seperti prinsip kasih dalam Satanic Bible. Kalau di gereja Tuhan tentang prinsip kasih di kitab Matius, juga di kitab Korintus juga dikatakan bahwa kalau ada yang tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau ada yang minta baju, kasih sekalian celana. Tapi kalau gereja setan prinsipnya lain. Jika pipi kirimu ditampar, kill him, diputar-putar, langsung dibunuh, jangan besok sekarang. Pakai prinsip seperti itu. Alkitab dirubah, diputar-putar. Nah, dan yang ketiga namanya ibadah ketiga, ritual ketiga namanya adalah perjamuan kudus. Sama ikut gaya gereja Kristen Pantekosta karismatik. Cuma yang membedakan adalah
yang diminum dan yang dimakan. Kalau di gereja Tuhan diminum adalah anggur dan makan roti, tapi kalau di gereja setan adalah minum darah bayi dan organ tubuh bayi dimakan. Tapi jangan pernah takut bahwa bayi tersebut bukan bayi yang lahir, bukan bayi yang telah lahir yang mungkin di inkubator atau di rumah, tapi bayi hasil aborsi. Dan Sulawesi Utara adalah provinsi yang aborsinya terbesar di Indonesia. Kedua Batam, ketiga Jakarta. Nah ini dalam hal tersebut dipakai dalam setiap kali ritual. Darah bayi tersebut dicampur dengan holy water, dan holy water tersebut disuplai oleh gereja. Ke gereja setan disuplai, dan ada beberapa orang yang sampai saat ini mau nanya di mana untuk mengetahui bahwa gereja menyuplai holy water buat gereja setan. Saya akan kasih mungkin beberapa orang sebentar karena saya udah janji. Dan dalam setiap kali ritual tersebut, perjamuan kudus tersebut, ada satu lagu yang sering dinyanyikan adalah lagunya si John Lennon, yang lagu judulnya Imagine on the People.